Bagaimana Bante kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Ya, Kesibukan apa Bante yang lagi dijalani Bante? ya seperti biasa sebagai biku sibuk dalam kehidupan kebikuan dan juga karena berada di STAB juga ya sibuk dalam kegiatan STAB. Ya. Baik Bante, sebelum nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya Bante di Kepo ini, mungkin Miss Renia kita sapa dulu teman-teman di YouTube ya. Mungkin sudah ada yang teman-teman sahabat Kepo juga yang udah gabung di room Zoom. Mungkin nanti untuk menyiapkan pertanyaan silahkan nanti diketik di live chat atau mungkin nanti raise hand kalau yang ikut di Zoom, atau mungkin diketik di kolom chatnya seperti itu. Baik, misalnya kita malam ini akan membahas topik tentang ritual. Ritual ya Bante. Nanti kalau misalkan ritual itu sebenarnya dalam agama Buddha itu seperti apa Bante? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ritual, pertama kita harus tahu ritual secara umum, karena ini dari bahasa Indonesia. Ya, kalau kita perhatikan istilah ritual itu sendiri, itu mengacu kepada praktik upacara yang biasanya berkenaan dengan keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, dan juga berkenaan dengan agama. Nah, jadi upacara-upacara dari keagamaan inilah yang kemudian seringkali disebut sebagai ritual. Ini secara singkat. Ya, saya yakin setiap agama, apakah itu agama Buddha, agama yang lain, pasti memiliki ritual. Nah, ini secara singkat sebenarnya demikian kalau kita bicara tentang ritual. Terus Bante, sebelum ke sana, ritual di agama Buddha itu seperti apa Bante? Apakah ada Bante? Ya, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ritual itu akan ada di dalam setiap agama, termasuk di dalam komunitas Buddhis atau dalam agama Buddha. Yang mana sebenarnya ini kalau kita perhatikan dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk dalam sejarah perkembangan agama Buddha, ritual itu juga sudah dipraktikkan dan banyak sekali ritual yang bisa kita lihat di dalam komunitas Buddhis. Sebagai contoh misalnya pada zaman Sang Buddha sendiri, ketika Sang Buddha telah bahkan mencapai kebuddhaan, mungkin pernah mendengar ada di mana Sang Buddha menghadiri upacara pernikahan dari Nanda, yang kemudian dia menjadi biku. Itu artinya bahwa pada waktu itu juga sudah ada semacam ritual, yang di sini ritual yang berkenaan dengan tradisi masyarakat India di mana ada ritual pernikahan atau upacara pernikahan. Itu bahkan Sang Buddha menghadiri. Dan termasuk adalah bahkan ketika Sang Buddha ketika baru lahir sebagai seorang pangeran Siddhartha, ada juga yaitu ritual atau upacara untuk memberikan nama. Ya, nama. Jadi ini juga ritual yang sudah ada pada zaman Sang Buddha. Nah, kemudian dalam komunitas Buddhis sendiri juga banyak sekali dalam perkembangan selanjutnya ada banyak ritual yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis. Misalnya contohnya sekarang, misalnya kita bisa yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Buddhis, misalnya puja bakti. Ini juga sebenarnya bagian dari sebuah ritual. Melakukan puja bakti, kemudian ketika misalnya di puja bakti memberikan, katakan mempersembahkan berbagai macam persembahan ke altar, ya kan? Di situ ada bunga, ada wewangian, termasuk dupa dan sebagainya. Itu juga sebenarnya bagian dari sebuah ritual. Dan termasuk misalnya ketika dikatakan seseorang dalam masyarakat Buddha sekarang ini, ketika misalnya menempatkan arca Buddha yang kemudian dijadikan sebagai arca Buddha yang sakral, itu akan ada namanya abhiseka. Nah, jadi karena yang namanya arca kan bisa berbagai macam kan. Kita bisa melihat kalau banyak sekali kan, kalau kita misalnya pergi ke daerah Muntilan misalnya itu kan, di sana kan banyak sekali ada arca Buddha yang terlihat sebagai arca Buddha di pinggir jalan kan. Iya betul, banyak sekali. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai arca Buddha yang dijadikan sebagai puja? Ya tidak. Untuk bisa dijadikan sebagai puja, nah arca Buddha ini harus yang sekarang kita menggunakan istilah abhiseka. Jadi artinya itu dikukuhkan dalam sebuah upacara untuk
katakan menempatkan bahwa ini adalah arca Buddha yang memang dijadikan sebagai objek yang sakral, menyimbolkan Sang Buddha sendiri. Nah, upacara demikian juga dikatakan bisa dikategorikan sebagai ritual juga yang sekarang kita melakukan. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali, termasuk kalau di PDA sendiri kan, sering kalau kita dalam sebuah acara di Hari Raya Waisak gitu kan ada upacara memandikan. Ya, kalau kita mengatakan baby Buddha ya, padahal tidak ada baby Buddha kan. Yang ada itu sebenarnya kan, ya itu Pangeran Siddhartha kan, ketika lahir, kemudian memang dalam ceritanya kan ketika beliau lahir, sebelum mencapai kebudaan karena masih sebagai bayi, itu kan siram oleh para dewa kan, para dewa yang dari angkasa ya, kemudian menyirami dengan air hangat dan air dingin kan. Nah, itu kemudian dijadikan sebagai upacara ritual tertentu yang sekarang kita lakukan. Yang kemudian dikenal sebagai memandikan baby Buddha, padahal ya bukan baby Buddha, nggak ada baby Buddha. Iya. Lalu bagaimana nanti, apakah ada perbedaan antara ritual dengan tradisi? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ritual dan juga korelasikan dengan tradisi, kalau saya pribadi melihat bahwa tradisi itu sifatnya lebih luas. Memang ritual ini juga bisa dikategorikan ke dalam tradisi. Tradisi itu adalah sebuah, ya apakah itu sebuah perilaku atau sesuatu yang itu dilakukan secara berulang-ulang dari satu zaman ke zaman lain, dari satu generasi ke generasi lain, turun-temurun. Nah, ketika itu dilakukan secara terus-menerus, maka disebut sebagai tradisi. Dan tidak hanya berkaitan dengan seperti tradisi sekarang yang tadi disampaikan ya, memandikan yaitu baby Buddha gitu kan. Itu kan sudah dilakukan berulang-ulang kan, sehingga menjadi sebuah tradisi juga, ritual tetapi juga sebagai tradisi. Tetapi tradisi ini juga bisa mengacu kepada misalnya, di Jawa ini ada tradisi menggunakan pakaian yang khas sekali. Maka ada istilah yaitu baju pakaian tradisional kan gitu kan. Atau misalnya di Jawa ini, misalnya di Jawa Tengah atau saya dari Banjarnegara gitu kan. Itu kan ada satu makanan yang paling populer yaitu dawet ayu Banjarnegara. Maka menjadi apa? Menjadi makanan atau minuman tradisional kan. Karena sudah menjadi ciri khasnya turun-temurun, maka itu dikatakan sebagai tradisi. Maka di sini ritual itu biasanya termasuk bagian dari tradisi. Bahkan ada beberapa yang kemudian ketika bicara tradisi ya itu biasanya mengacu pada ritual tertentu kan. Tetapi tradisi itu sifatnya sebenarnya lebih luas. Ya, baju bisa menjadi tradisi, makanan bisa menjadi tradisi, termasuk misalnya tata cara dalam keagamaan yang sebenarnya bukan upacara pun juga menjadi tradisi. Maka ada tradisi Buddhis, tradisi Muslim, tradisi Hindu dan sebagainya kan. Tapi tidak kemudian semua tradisi harus dikatakan sebagai ritual. Ya. Hari raya itu juga Termasuk tradisi. karena di dalamnya ada ritual. Ya, tidak hanya karena ada ritual, bahkan ketika tidak ada ritual itu juga sebenarnya tradisi juga. Misalkan begini, di dalam tradisi Buddhis ada Hari Raya Waisak gitu kan. Walaupun mungkin seseorang merayakan Waisak tidak melakukan berbagai macam ritual, tetapi ketika itu menjadi sebuah perilaku atau hal yang sudah turun-temurun, sudah dipraktikkan secara lama dari satu generasi ke generasi lain, itu menjadi sebuah tradisi. Dan tentunya ketika di situ sudah ada ritualnya, ya ritual sendiri juga menjadi bagian dari tradisi. Iya. Nanti kalau misalkan ritual terus tadi tradisi, kan itu tidak lepas yang namanya ibadah Hande. Iya. Nah, ini bagaimana Hande? Kalau ibadah sendiri itu seperti apa sih? Kalau misalkan dalam Buddhisme ini? Sebenarnya ibadah itu kalau kita melihat dari makna ibadah, Iya. itu adalah perbuatan yang dilakukan di mana di dalam perbuatan tersebut ada dua hal. Yang pertama adalah melakukan perbuatan yang memang diajarkan oleh agama. Dan yang kedua adalah menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.
Jadi yang dianjurkan oleh agama itu dilakukan, yang dilarang oleh agama itu dihindari. Nah, perbuatan demikian itulah dalam melakukan dan menghindar itu disebut sebagai ibadah. Nah, sehingga dalam tidak hanya sebenarnya agama Buddha, dalam agama apapun, keyakinan apapun, ketika melakukan dua hal ini itu disebut ibadah. Kita sebagai Buddhis misalnya, kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk mempraktikkan meditasi, ya kan? Jadi meditasi itu juga bagian dari ibadah. Atau kita diajarkan untuk mempraktikkan sila, latihan kemoralan dengan cara menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong. Dan ketika melakukan demikian, itu juga bagian dari ibadah. Dari ibadah. Jadi ibadah di sini sebenarnya ya juga sifatnya lebih luas. Bahkan ritual pun juga bisa menjadi sebuah ibadah. Kalau itu dilakukan memang atas anjuran dari agama yang diyakini oleh seseorang. Ketika seseorang melakukan upacara tertentu dan itu memang tidak menyimpang dari agama tersebut yang diyakini dan itu membawa hal yang baik, ya itu juga bagian dari ibadah. Kali ya Bante membahas tentang topik ini. Mungkin bagi sahabat kepo semua ya, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Ini menarik sekali topik pada malam hari ini ya, Miss Renia ya. Silahkan nanti dituliskan di kolom live chat atau mungkin dari sahabat kepo yang gabung di Zoom. Kalau ada pertanyaan nanti bisa raise hand juga atau mungkin ditulis di kolom chat. Menarik sekali. Terus Bante, kalau kita melihatnya ritual Bante ya, saya kan berasal dari orang Jawa begitu ya. Kemudian kan biasanya ada orang-orang di Jawa itu kan membakar kemenyan Bante. Biasanya itu dilakukan pada ritual-ritual yang ada di punden atau mungkin sumber ini biasanya sumber apa ya, yang menghasilkan mata air lah intinya disebut Mata air ya. ya. Itu bagaimana Bante menurut pandangan Buddhis sendiri? Sebenarnya dalam ajaran Buddha itu lebih mengutamakan apakah perbuatan tersebut itu bermanfaat atau tidak. Ketika itu bermanfaat, itu baik, apapun itu dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan, tidak dilarang. Ketika itu sifatnya adalah merugikan, tidak bermanfaat, maka itu hendaknya jangan dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ketika di masyarakat terutama di Jawa ya, itu melakukan ritual seperti mempersembahkan sesajian, mempersembahkan misalnya membakar kemenyan itu kan, apakah itu baik atau buruk? Tergantung dari niatnya. Kehendaknya itu bagaimana? Nah, di sini adalah kalau orang Jawa sebagai contoh adalah pergi ke tempat yang sakral, misalnya ke sumber mata air, kemudian barangkali ke tempat tertentu yang sakral gitu kan. Dan kalau tujuannya di sana itu adalah untuk menjalin persahabatan dengan barangkali mereka percaya bahwa di situ ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Kemudian sebagai cara untuk menghormati mereka, memberikan respek pada mereka, menjalin sebuah keharmonisan dengan mereka, ya tidak apa, tidak masalah. Bahkan dalam ajaran Buddha ada, yaitu yang disebut sebagai Dewata Bali. Itu memberikan sesajen kepada para dewa. Boleh, ada. Namanya Dewata Bali. Nah, dalam hal ini seseorang bagaimana melakukan yaitu pemberian sesajian terhadap para dewa? Kan kita tidak bisa melihat dewa kan? Dewa itu di mana gitu kan? Lantas bagaimana kita bisa melakukan sesajian demikian? Nah, itulah kemudian disampaikan di dalam Maha Parinibbana Sutta. Jadi kalau misalnya Pak Ung pernah mendengar pertanyaan dari seorang menteri bernama Wasakara berkenaan dengan suku Waji, yang mana Sang Buddha menyampaikan bahwa selama suku Waji ini masih melakukan 7 hal, maka mustahil bagi negara lain yang pada waktu itu adalah Magadha bisa menaklukkan suku Waji. Nah, 7 hal ini salah satunya adalah selama masyarakat dari Waji ini masih
melakukan persembahan sesajian di tempat-tempat yang sakral secara berkala, maka kemakmuran yang masih bisa diharapkan. Nah, tempat-tempat yang sakral di sini yang dalam bahasa Pali disebut cetia. Jadi cetia itu bukan wihara kecil ya. Dulu kalau di masyarakat yang Indonesia cetia itu wihara kecil ya. Iya betul benar. Cetia itu bukan wihara kecil. Cetia itu adalah tempat-tempat yang sakral, termasuk tadi sumber mata air yang disakralkan, candi, pohon besar, mungkin ada gua tertentu yang memang disakralkan oleh masyarakat ya di sekitar. Nah, ketika masyarakat masih memberikan sesajen secara berkala di tempat-tempat tersebut, maka kemakmuran yang bisa diharapkan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang itu diterangkan dalam kitab ulasan, kitab pengulas komentar kata-kata, yang mana dikatakan bahwa tempat tersebut memang biasanya yang disakralkan itu, biasanya itu adalah tempat di mana para dewa berdiam. Termasuk ya barangkali yang jelas adalah para dewa yang rendah, bukan Tawatsan, bukan Tusita, tetapi para dewa yang masih sangat dekat dengan manusia, yaitu Satu Marajika, termasuk tadi Gandhaba, Naga, Yaka, Kumbanda. Itu adalah para dewa yang masih tingkat rendah, yang mereka memang terkadang berdiam di tempat-tempat yang sakral. Nah, ketika masyarakat masih melakukan sesajian di situ, mereka walaupun mereka tidak makan makanan sesajian kita, kan mereka merasa dihormati. Mereka merasa keberadaannya itu kan memang ada gitu kan, dihargai gitu kan. Ya, sekarang manusia ketika dihargai kan juga akan menjadi baik kan. Toh nonton sebaik terhadap apa? Seseorang menghargai tetangganya, tetangga menjadi baik pada orang tersebut, ya kan? Nah, kita juga sama. Kalau kita menghargai para dewa dengan membersihkan tempat-tempat yang disakralkan, memberikan sesajian sebagai tanda kita menghormati mereka, sebagai tanda kita itu mengakui keberadaan mereka, menghargai mereka, ya mereka juga akan menghargai kita dan bahkan melindungi kita. Nah, sehingga di dalam Ratana Sutta, Sang Buddha menyampaikan, bahkan meminta kepada para dewa untuk melindungi siapapun yang memberikan sesajian siang dan malam. Itu Ratana Sutta. Ya toh? Jadi artinya bahwasanya kalau seseorang pergi ke tempat yang sakral membakar kemenyan, tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada mereka, menghormati mereka karena mungkin mereka lebih tua dari kita, ya kan? Para dewa kan umurnya panjang. Mungkin mereka lebih tua dari kita gitu kan. Ya, betul. Yaitu sebagai salah satu cara, yaitu pujacak pujanianang, menghormati yang patut dihormati. Ya, kalau tujuannya demikian itu sangat baik. Tapi bukan kemudian datang ke sana minta togel dan sebagainya lah, itu sudah berbeda lagi. Ya, jadi tergantung niat kita. Jadi ini kita bisa melakukan puja sendiri Bante ya, terhadap intinya niatnya penting. Niat kita baik atau tidak. Karena begini, saya juga pernah mendengar suatu kali bahwasanya umat Buddha itu apalagi Theravada itu nggak boleh itu membakar kemenyan. Ya padahal kan itu tergantung niat kita kan. Ya. Karena kan kalau orang kadang-kadang berbicara kemenyan itu kan biasanya identik dengan apa, mistis, kemudian mengundang mungkin hantu, siluman dan sebagainya gitu. Sehingga ada yang berpikiran, nggak boleh kalau Theravada itu membakar kemenyan. Ya tidak demikian, tergantung dari niat kita. Bahkan kalau saya perhatikan di Sri Lanka gitu ya, di Sri Lanka, mereka itu membakar kemenyan itu hal biasa. Untuk puja juga, untuk ya itu semacam ritual juga, puja di wihara. Jadi biasanya menggunakan seperti kayak serok begitu, terbuat dari besi atau aluminium, kemudian dikasih bara api, kemudian dikasih ini kemenyan, kemudian mengelilingi wihara gitu kan untuk puja. Ya, pradaksina ke wihara, pradaksina ke pohon bodhi, ke tempat arca Buddha. Nah, karena tujuannya adalah untuk puja, apakah tidak baik? Ya baik, tidak ada masalah.
kapan di sini agak aneh Bante. Ya tergantung mindset kita sebenarnya. Dilihatin orang haru-haruan Iya, itu. Pikir kemenyan hanya ada di Jawa. Oh, Di ada. Indonesia. Ya, kemenyan di mana-mana ada gitu kan, di Jawa, di India tuh ada. Sehingga tidak masalah. Ya tergantung mindset kita, niat kita. Bahkan kalau kita membakar dupa, apakah semua orang membakar dupa itu baik? Ya belum tentu. Membakar dupa untuk nyadat orang misalnya. Juga nih Bante. Kadang ada contoh. Nah itu kan, jadi membakar dupa tetapi tidak tahu apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, Gimana Bante kalau yang model seperti itu Bante? ya itulah makanya sebenarnya kalau saya perhatikan ritual itu ada 2. Ini mungkin sangat berhubungan dengan sila bata paramasa. Ya, jadi kalau dalam agama Belenggu Buddha ya? kan ada yaitu belenggu, sila bata paramasa. Jadi ini belenggu yang harus dilenyapkan oleh seseorang yang ingin membersihkan batinnya. Dan itu harus dilenyapkan minimal adalah seorang sotapana. Nah, sila bata paramasa adalah belenggu yang muncul karena kemelekatan terhadap sila dan wata. Nah, sila itu adalah aturan-aturan tertentu, sedangkan wata adalah praktik-praktik tertentu, termasuk ritual. Nah, tetapi apakah sila bata ini atau sila wata ini itu pasti buruk? Tidak juga. Sang Buddha pernah bertanya kepada muridnya, Bante Ananda, wahai Ananda, apakah semua sila dan wata itu baik? Jadi pertanyaannya bukan apakah tidak baik, tapi apakah semua sila wata itu atau sila bata itu adalah baik? Bante Ananda mengatakan, ketika sila bata ini dipraktikkan dan membawa kepada lenyapnya atau paling tidak terkikisnya kotoran batin, maka itu baik. Tapi ketika sila bata ini dilakukan ternyata membawa kepada bertambahnya kotoran batin, maka itu tidak baik. Itu harus diperhatikan secara bijaksana. Kalau itu membawa kepada bertambahnya kotoran batin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau seseorang memasang dupa, orang mengatakan cung cep gitu kan, apakah itu baik atau tidak? Tergantung. Apakah dia melakukan demikian dan itu membawa kotoran batin, atau dia melakukan demikian justru memunculkan keyakinan. Kalau dia memasang dupa, keyakinannya bertambah, batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi bahagia, ya itu baik. Tapi kalau kemudian melakukan demikian, kemudian itu muncul atas dasar kemelekatan, kemudian kalau tidak disadari ketika suatu saat tidak ada waktu, kemudian dia tidak bisa memasang dupa, dia menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, tidak suka. Itulah yang harus diperhatikan, disadari. Dan artinya itu membawa kepada bertambahnya kotoran batin. Maka tergantung pertama dari niatnya dan tergantung dari hasilnya apa. Membawa kepada sedikit demi sedikit kotoran batin berkurang, yang baik-baik bertambah, atau justru sebaliknya. Ya. Yang menarik sekali Bante top hari ini. Nah, namun sebelumnya kita ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung di YouTube maupun Zoom. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Apakah sudah ada pertanyaan? Ya, nanti mungkin ada sesinya ya. Gitu ya, Bante ya. Nanti mungkin dari teman-teman yang di YouTube juga nanti ada sesinya juga. Oke. Kita lanjutkan dulu sebentar mungkin Bante ya. Iya baik, silakan. Kan tadi Bante juga menyebutkan ada puja bakti salah satu bagian dari ritual Bante. Tetapi makna utama dari puja bakti adalah sebenarnya kan ibadah Bante kan. Tapi ada bergeser sekarang menjadi sebuah ritual saja. Itu seperti apa Bante kalau misalkan seperti itu? Ya jadi itu hanya akan menjadi sebuah ritual kalau itu hanya dianggap sebagai upacara keagamaan saja. Jadi kalau itu hanya dianggap semata sebagai upacara saja atau seremoni saja, itu artinya hanya sekadar ritual. Tetapi kalau kemudian
seseorang melakukan puja bakti dan dipahami dengan benar, alasan mengapa melakukan puja bakti, manfaat dari puja bakti apa, dipahami dengan benar, maka sebenarnya itu adalah ibadah. Itu praktik, walaupun mungkin seseorang mengatakan sebagai upacara, tetapi itu praktik yang membawa manfaat yang sangat besar. Sering saya mengatakan ketika ada pertanyaan mengenai apakah puja bakti bermanfaat atau tidak, saya sering mengatakan bahwasanya ini sangat bermanfaat. Karena kadang-kadang orang berpikir berbuat kebajikan itu kan bisa di mana saja, tidak harus diwiharakan begitu. Ya, itu memang benar gitu kan. Tetapi kemudian kalau ditambah berarti kita tidak perlu ke wihara. Itu bahaya. Sebagai umat Buddha kalau sudah tidak ke wihara yang kemudian melupakan puja bakti, itu bahaya. Karena apa? Di dalam puja bakti banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari awal. Pertama, datang ke wihara, kita pasti akan melakukan penghormatan. Terhadap siapa? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau itu dikenali, diperhatikan dengan sangat baik, di situ sudah memunculkan berbagai macam pikiran yang positif. Ketika kita melakukan namaskara atau penghormatan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, artinya pujaca pujaniyanang, menghormat kepada yang patut dihormati. Dan kita melakukan namaskara atau penghormatan baik dengan ucapan, dengan jasmani, dan juga dengan pikiran. Dan ini sudah luar biasa, baru pertama membuat kita menjadi tenang, menjadi bahagia, kita menjadi lebih humble, ya kan? Ketimbang kalau kita misalnya tidak menghormati yang patut dihormati. Belum lagi nanti kita membacakan Tisarana, menyatakan kembali berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang itu mengingatkan seseorang untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Karena perlindungan yang sejati bukan sekedar kita itu menyembah misalnya Sang Buddha, menyembah buku-buku Dhamma atau menyembah Paladiku, tidak. Tapi lebih kepada bagaimana kita itu mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Itu pelindungan. Kita mengatakan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, dan seterusnya, itu mengingatkan kita bahwa kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara mempraktikkan Dhammanya. Belum lagi kita membacakan, kalau berumah tangga ya, membacakan Pancasila, yang di situ diingatkan untuk menghindari 5 perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Itu memunculkan sebuah pemikiran yang baik, niat yang baik. Belum lagi dalam puja bakti nanti akan ada pembacaan berbagai macam khotbah Sang Buddha, yang kesemuanya ini kalau dipahami dengan benar itu akan memunculkan pikiran yang baik. Belum lagi kita diajarkan untuk bermeditasi pada saat puja bakti, yang di situ juga akan memunculkan pikiran yang tenang. Nah, kalau puja bakti ini dipahami dengan baik, dengan benar, dengan sesuai, maka sebenarnya itu adalah ibadah yang luar biasa. Tidak sekedar upacara semata, tidak sekedar ritual semata. Oke lah, seseorang mengatakan itu upacara, itu ritual, tetapi ketika dipahami dengan baik, dengan benar, itu menjadi sebuah kebajikan yang sangat besar yang bisa kita peroleh. Berarti apa ya Bante? Istilahnya puja bakti itu kebajikannya itu berlipat Bante ya? Banyak sekali. Awal sampai berakhir itu semua adalah kebajikan. Nah, ya. Kan juga dengan kaya dan berkaya. Termasuk kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, kita bisa berdiskusi Dhamma, itu juga memberikan satu kebajikan yang luar biasa. Begini Bante, kadang-kadang itu masih ada orang yang menyampaikan begini, saya nggak perlu ke wihara, di rumah saya ada altar. Itu seperti apa Bante? Ya, harus begini, harus kita juga melihat bahwa wihara itu adalah tempat di mana orang-orang yang sepaham dalam ajaran Buddha ini berada. Saya pribadi melihat bahwa orang-orang yang mengenal Dhamma dan mulai mempraktikkan Dhamma biasanya tidak akan jauh dari wihara. Mereka akan datang ke wihara. Kenapa? Karena di sanalah orang tersebut akan mendapatkan teman yang baik yang tadi disebut Kalyanamitta. Ada satu pernyataan dari Sang Buddha tapi tercatat dalam Tripitaka. Memang tidak dalam Tripitaka tapi Tripitaka itu kan. Ada 2 jenis pengikut Sang Buddha.
Yang satu adalah ya katakan pengikut, tapi sebenarnya dia tidak betul-betul katakan mempraktikkan ajaran Buddha. Yang satunya mempraktikkan ajaran Buddha. Tentu yang baik adalah yang mempraktikkan ajaran Buddha. Tapi ada juga dari dua orang ini ada pengikut yang satunya mau datang ke wihara, yang satunya tidak mau datang ke wihara. Mana lebih baik? Yang mau datang ke wihara. Tapi setelah datang ke wihara, orang ini juga dibagi menjadi dua. Datang ke wihara tetapi tidak mau bertemu dengan yang berada di wihara, yaitu para biku. Dan datang ke wihara dan bertemu dengan para biku di sana. Mana yang baik? Adalah yang bertemu dengan para biku. Tapi setelah bertemu dengan para biku ada dua juga. Yang satu bagian pertama adalah orang-orang yang bertemu dengan para biku tetapi ngobrolnya tidak berkenaan dengan dhamma. Yang satunya bertemu dengan para biku dan berbincang dhamma. Nah, ini yang terbaik adalah berbincang dhamma. Tapi setelah berbincang dhamma pun juga ada dua juga. Yang satu itu ibaratnya adalah mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak dicerna. Nah, yang satu adalah mendengarkan kemudian dicerna dengan baik. Maka yang baik adalah yang dicerna, kemudian dipraktikkan dalam yaitu kehidupan sehari-hari. Artinya, dari apa yang disampaikan Sang Buddha di sini, seseorang yang memang mengenal Dhamma pasti akan mencari teman-teman yang memang sepaham. Teman-teman yang suka bermeditasi, teman-teman yang suka menjaga kemoralannya, teman-teman yang suka menganalisa, berbincang Dhamma pasti akan mencari. Dan di mana mereka bisa mencari? Di wihara. Iya, ada hukum tarik-menarik. Wih, luar biasa. Jadi sahabat kepo semangat ke wihara karena kebajikannya berlipat ganda Bante. Oh iya, banyak hal yang bisa kita peroleh di wihara kalau kita mau datang ke wihara. Bante, kembali ke ritual Bante. Ada yang mengatakan bahwa ritual itu bisa menyucikan diri Bante. Nah, Ya. Ini dalam agama Buddha itu seperti apa Bante? Ya sebenarnya ritual ketika itu adalah praktek yang membantu melenyapkan kotoran batin, artinya ritual yang demikian memang membantu. Yang menjadi satu instrumen yang bisa digunakan untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin. Sebagai contoh tadi adalah seperti melakukan puja bakti gitu kan. Ya, puja bakti di sini ketika itu dipraktikkan dengan benar, dengan baik, itu bisa paling tidak mengingatkan kita pentingnya mempraktikkan Dhamma. Itu kan membantu. Tetapi kalau ritual di sini ternyata itu tidak membawa kepada lenyapnya kotoran batin, yaitu tidak membantu. Artinya itu harus ya kita hindari. Sebagai contoh misalnya begini, suatu kali Sang Buddha sedang mengajarkan Dhamma. Nah, beliau mengajarkan cara bagaimana membersihkan batin. Yang pertama adalah harus mengenali berbagai macam kotoran batin. Dikenali. Oh, keserakahan itu adalah kotoran batin. Vyapada, pikiran buruk adalah kotoran batin. Kemudian kemarahan adalah kotoran batin, arogansi kotoran batin, kesombongan kotoran batin, iri hati, kekikiran kotoran batin. Setelah mengenali demikian, ia mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin tersebut. Ketika kotoran batin mulai terkikis, mulai dilenyapkan, batin menjadi bahagia. Dan dengan batin yang bahagia juga menjadi terkonsentrasi. Dan ini menjadi alat untuk melenyapkan kotoran batin. Lantas ada seorang rumah tangga yang pada waktu itu ikut mendengarkan apa yang disabdakan Sang Buddha. Dan ia mengatakan, tapi Bante, bagaimana dengan pandangan masyarakat pada waktu itu yang umum di masyarakat bahwa Sungai Bahuka itu bisa menjadi alat instrumen untuk membersihkan batin. Nah, karena di India pada waktu itu ada sebuah kepercayaan dengan mandi di sungai tertentu termasuk Sungai Bahuka, seseorang bisa menjadi bersih secara batiniah. Sabda mengatakan, oh tidak demikian. Itu tidak membersihkan kotoran batin dengan cara mandi di sungai. Bahkan dalam kesempatan lain, Sang Buddha juga menyampaikan, kalau memang dengan mandi di sungai tertentu,
kotoran batin bisa bersih, berarti makhluk-makhluk yang ada di sungai seperti ikan, penyu, itu kotoran batinnya juga tidak ada, bersih. Tetapi tidak demikian, ya kan? Yang membersihkan kotoran batin tidak lain adalah praktik, yaitu mempraktikkan kemoralan dan juga bermeditasi. Nah, itu yang membersihkan batin. Maka ketika ditanya apakah ritual ini bisa membersihkan kotoran batin, bisa menyucikan batin seseorang, ada beberapa ritual yang membantu, ya kan, membantu. Tetapi ada beberapa ritual yang itu bahkan tidak ada ya kontribusi untuk membersihkan batin. Ya, tetapi tentu yang paling katakan membantu dalam pembersihan batin ya tidak lain kalau dalam ajaran Buddha ya praktek jalan mulia berunsur 8. Yang mempraktikkan sila dengan baik, mengembangkan samadhi ketenangan dan juga mengembangkan kebijaksanaan. Nah, jadi demikian. Menarik sekali ya. Ya, Pak Tirbo, topik pada malam hari ini sangat seru ya, sebenarnya sangat menarik juga. Miss Ray, gimana? Kita kasih pertanyaan untuk dari Zoom. Pertanyaannya, Wandami yang mulia Bante Santacito, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melaksanakan ritual yang terkadang bertentangan dengan ajaran Buddha? Solusi untuk mengedukasi ke masyarakat seperti apa yang pantas agar mudah diterima oleh mereka? Wah, ini di lapangan banyak sekali yang seperti ini, Bante, mungkin. Ini penyuluh-penyuluh biasanya, Bante. Kalau kita berbicara agama Buddha, yang pertama harus kita pahami adalah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti memberikan dampak, memberikan akibat. Perbuatan buruk memberikan penderitaan, perbuatan yang baik memberikan kebahagiaan. Apa yang buruk? Perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang merugikan baik diri sendiri maupun makhluk lain. Tidak hanya manusia, termasuk makhluk lain. Ketika perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, artinya itu adalah perbuatan yang buruk. Misalnya apa? Membunuh, melukai, mencuri, atau mengambil yang tidak diberikan, berzinah, berbohong. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk yang pasti memberikan penderitaan. Tapi ketika perbuatan tersebut adalah bermanfaat diri sendiri dan juga orang lain, di sini dan setelah kematian, di sini dan juga mendatang, ketika perbuatan itu memberikan manfaat, itu adalah perbuatan yang baik dan pasti memberikan kebahagiaan. Ini satu hal yang harus kita berikan kepada masyarakat, apalagi umat Buddha. Sekarang kita lihat ritual yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yang katakan sebagai seorang Buddhis, apakah itu merugikan atau bermanfaat? Kalau ternyata itu merugikan dan itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha, sebagai contoh misalnya, ini terkadang di masyarakat ya, ini sejak zaman Sang Buddha. Ada ritual-ritual tertentu, upacara keagamaan tertentu pada zaman Sang Buddha ya, yang mereka itu melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Kita juga Di Sutta, Kuta dan Tasuta misalnya kan, salah satunya itu kan. Ya jadi membunuh makhluk hidup sebagai salah satu bagian upacara. Dan itu dilakukan bahkan di masyarakat zaman sekarang juga kan, kita bisa melihat kan. Nah, yang seperti itu Sang Buddha dengan tegas sekali menyampaikan bahwa itu merugikan. Tidak hanya merugikan makhluk lain yang dilukai atau yang dibunuh, bahkan merugikan diri kita. Kenapa? Kita melakukan hal yang merugikan makhluk lain, sebagai dampaknya akhirnya kita pun juga menderita. Nah, ketika perbuatan tersebut ternyata merugikan, ya kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa ini berbahaya. Mungkin sekarang orang merasa tidak ada dampaknya, tetapi ketika kejahatan tersebut dilakukan, suatu saat cepat atau lambat pasti akan berbuah penderitaan. Nah, kita sampaikan kepada mereka. Lantas, apakah ada cara lain? Ya, kita bisa mencari cara lain yang lebih safe, yang lebih bermanfaat. Mungkin upacara silakan masih dilakukan, tetapi yang buruk-buruk, yang merugikan itu dihindari, jangan dilakukan. Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan,
mengenai upacara di mana seseorang sampai melibatkan pembunuhan. Nah, Sang Buddha menyampaikan begini dalam salah satu khutbahnya, Sangyutta Nikaya, Kosala Sangyutta. Ketika dalam sebuah upacara ada melibatkan pembunuhan makhluk hidup, para bijaksanawan itu tidak akan hadir. Tetapi ketika upacara tersebut tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, para bijaksanawan itu masih hadir. Artinya, Sang Buddha, para biku, bahkan para arahanta, kami-kami ini ketika dalam sebuah upacara, di situ tidak melibatkan pembunuhan, tetapi upacaranya diganti dengan sesajian misalnya, tapi tidak ada pembunuhan, diganti dengan bunga misalnya gitu kan. Nah, bahkan para bijaksanawan itu masih menghadiri. Dan menurut khotbah tersebut, justru para dewa itu turut berbahagia. Iya, dengan upacara yang tidak melibatkan pembunuhan. Artinya, yang pertama tentunya yang paling penting adalah memberitahukan tentang, kalau dalam Buddhis, hukum karma. Kalau itu adalah yang tidak baik, apapun alasannya, ketika itu tidak baik, itu pasti memberikan dampak yang tidak baik, penderitaan. Sehingga harus berani untuk menghindari. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat Buddhis. Mudah, Bante. Ya memang tidak mudah. Kalau mudah mah ya semuanya sudah ya mengerti Dhamma dengan baik, kan tidak mudah. Tetapi sedikit demi sedikit kita bisa menanamkan. Berarti itu dimulai dari diri kita sendiri, Bante. Ya iya, kita harus Jadi, memberikan contoh, menjadi teladan gitu kan. Nah, betul. Nah, itu Kalau ditolak gitu bagaimana? ya kita mengupayakan sebagai manusia, terutama kepada keluarga kita, kepada tetangga sekitar kita, teman kita, ya kita mengupayakan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Tapi kalau ternyata kok sudah mengupayakan dengan berbagai macam hal kok tidak diterima, ya sudah. Ya kita tidak bisa katakan memaksakan semua orang harus sesuai dengan keinginan kita. Jangankan kita, Sang Buddha juga tidak bisa. Ya, Sang Buddha tidak bisa memaksakan semua orang itu harus menghindari pembunuhan, nggak bisa. Semua orang harus menghindari pencurian juga tidak bisa. Ya, tetapi tentu kita sebagai manusia yang peduli dengan manusia lainnya, kita mengupayakan, kita berusaha. Beranggapan kalau misalnya tidak melakukan pembunuhan, maaf kata, itu nanti akan ada suatu kondisi yang buruk yang bakal menimpa gitu, Bante. Nah, itu kepercayaan, itu keyakinan, tapi cobalah. Karena saya pernah juga mendengar satu cerita, itu juga terjadi di Lombok. Yang dulu juga sama ketika di tempat tersebut belum ada para biku yang memang dari putra daerahnya, kemudian para pemudanya juga belum mengenal Dhamma dengan baik, mereka masih melakukan upacara dengan melibatkan pembunuhan. Nah, ketika mulai ada biku yang datang, kemudian ada para pemuda yang sudah mulai mengenal Dhamma, mereka memberitahukan, ini tidak sesuai. Cobalah untuk diganti. Dan mereka dengan berat hati dan ketakutan, mereka mulai mengganti. Yang tadinya membunuh, sekarang tidak membunuh. Awalnya mereka takut, nanti jangan-jangan akan terjadi kondisi yang buruk, ada musibah begitu kan. Tapi setelah dilakukan, nggak ada musibah tuh, fine-fine saja. Dan bahkan mereka lebih bahagia sebenarnya, karena bahkan yang tadinya harus melakukan pembunuhan sekarang tidak melakukan lagi, mereka lebih bahagia. Sementara musibah tidak datang pada mereka. Untuk tempat-tempat yang lain juga ya, Bante. Ya, menarik sekali, Bante. Mungkin kita kasih kesempatan ya untuk sahabat kepo yang ada di Zoom. Kalau saya pribadi melihat, walaupun pidapata yang dilakukan itu masih ditentukan harinya, tempatnya di mana, jamnya, bagaimana, saya pikir ini masih baik. Karena masing-masing dari yang katakan berhubungan di sana itu memiliki niat yang baik. Dan sebenarnya itu tidak hanya sekedar seremoni. Seremoni itu kan sebenarnya kalau itu
hanya ritual, hanya sekedar pura-pura begitu, itu seperti seremoni. Tapi dalam hal ini sebenarnya masih dalam konteks yang mana itu tujuannya baik. Tujuannya baik dalam artian memang walaupun berbeda dari zaman dulu, yang mana kalau zaman dulu pokoknya para biku datang atau pergi keluar ke kampung kemudian mendapatkan makanan. Nah, tetapi walaupun di sini tidak demikian, tetapi semua yang berhubungan dalam acara pindapata tersebut semuanya memiliki niat yang baik. Yaitu seperti misalnya ya para biku juga punya niat yang baik memberikan kesempatan kepada mereka siapapun berumah tangga yang ingin berdana. Kemudian juga mereka yang datang juga tidak harus misalnya ya kalau tadi kan seperti seakan-akan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi sebenarnya dalam acara tersebut juga siapapun juga bisa datang. Mau mereka beragama Buddha atau Muslim atau siapapun bisa datang. Dan walaupun sebenarnya dalam pindapata tersebut kemudian yang katakan diterima itu berlimpah, tetapi tetap para biku juga akan makan secukupnya juga. Jadi tidak akan makan berlebihan, secukupnya juga. Tetap masih menggunakan mata nyuta cak batasming. Jadi tetap menggunakan bagaimana makan secukupnya, tidak berlebihan juga tidak kurang. Nah, selama niat-niatnya ini baik, saya kira tidak ada masalah. Jadi kalau Pak Yusuf mungkin pernah mendengar satu cerita yang menjadi latar belakang, jadi kenapa patidana dilakukan. Nah, ini sebenarnya kan ceritanya kan pada zaman dulu, itu kan ada seorang Buddha yang sebenarnya anak dari seorang raja. Nah, tetapi raja ini punya anak 3 lainnya yang tidak diberi kesempatan untuk melakukan yaitu persembahan makanan kepada Sang Buddha. Yang pada akhirnya dengan cara mereka akhirnya diberi oleh Sang Raja selama 3 bulan, 3 putranya ini bisa memberikan dana makanan kepada para biku, Sang Buddha dan para siswanya. Dan itu dilakukan sebagai besar-besaran. Mungkin orang akan berpikir itu seperti ritual, seperti upacara. Jadi memang betul-betul diadakan sanggadana selama 3 bulan dilakukan oleh yaitu 3 putra raja tersebut. Dan apakah itu kemudian dilarang? Ya tidak juga. Artinya ketika pindapata itu diadakan secara spesifik atau katakan ya sanggadana dilakukan secara spesifik, waktu tertentu, jam tertentu, itu dilakukan demikian selama niatnya itu baik, tidak ada masalah. Dan yang tahu apakah itu menimbulkan kotoran batin atau tidak adalah masing-masing. Para bikunya apakah ketika mendapatkan pindapata demikian kemudian pasti akan menjadi serakah? Belum tentu. Belum tentu karena barangkali ya malahan ya sudah setelah mendapatkan pindapata makan secukupnya, selebihnya dibiarkan untuk digunakan oleh yang lain, dilepas, sehingga sebenarnya tidak ada masalah selama tujuan dan niatnya itu adalah baik, itu bermanfaat. Ya demikian ya Pak Yusuf ya. Tapi kalau misalkan pindapata yang terjadwal, misalnya kan tidak ada pemberitahuan dan itu menurut saya lebih membuka kesempatan orang lebih banyak kan harus berbuat baik. Ya itu juga bisa menjadi satu hal yang baik juga. Dan saya pernah tinggal di Sri Lanka, itu di hutan. Di hutan itu terkadang kalau kita liburan pasti tinggal di hutan. Nah, model di sana juga sama. Kita pindapata. Kita jadi kalau di hutan di sana itu kan tempatnya jauh dari kampung. Sehingga itu dijadwal. Dalam 1 tahun itu sudah dijadwal. Jadi mereka memang misalnya satu kampung itu akan datang ke hutan tersebut, di wihara hutan tersebut. Kemudian mereka mengajukan bahwa hari ini kami dari kampung mau melakukan sanggadana, memberikan pindapata kepada para biku, makanan kepada para biku. Itu dicatat. Kemudian nanti kampung lain juga sama. Di hari ini kami akan memberikan sanggadana kepada para biku, memberikan pindapata. Jadi pindapata artinya makanan. Kalau para bikunya namanya pindacara. Jadi proses kita itu berpindapata yang sekarang kita kenal berpindapata itu pindacara. Pindapata adalah makanannya. Nah, itu dicatat. Jadi dalam setiap hari itu akan berbeda kampung datang ke wihara tersebut. Namanya Nisarana Wanaya. Tetapi kalau ada misalnya orang lain
yang mau juga di hari itu memberikan pindapata, memberikan makanan juga dipersilakan. Hanya saja ada dalam 1 tahun tersebut itu sudah terjadwal. Bahwa di hari ini, dari kelompok ini, hari ini kelompok ini, hari ini kelompok ini. Dan tidak masalah. Karena semua itu tujuannya semuanya baik. Semuanya baik. Bahkan harus diingat. Kadang-kadang kalau kita berada di wihara, misalnya wihara ini besar, dengan para bikunya 100 orang misalnya. Banyak, itu di dalam satu wihara. Kemudian di sekitar wihara tersebut, itu hanya ada kampung kecil. Dan kampung tersebut tidak bisa menyokong setiap hari. Kampung kecil, 100 orang. Dan mau tidak mau adalah ada kampung-kampung lain yang jauh, yang harus datang menggunakan mobil, yang kita tidak bisa datang ke sana, karena kalau kita berjalan bisa 4-5 jam, ya kan? Dan mereka mengajukan bahwa hari ini kami akan melakukan pindapata. Dan itu dijadwal. Nah, itu terjadi di Sri Lanka. Dan walaupun terjadwal demikian, ya tetap para bikunya tidak kemudian menjadi serakah. Dan ketika ada yang lain mungkin datang dari tempat lain, sengaja tanpa memberitahu ingin berpindapata, memberikan pindapata ya juga dipersilakan, tidak ditolak juga. Ya jadi saya melihat selama itu niatnya baik, itu tidak ada masalah karena ya kita juga harus melihat kondisi yang berbeda-beda. Kita pun juga harus beradaptasi dan selama itu bukan pelanggaran winaya, itu tidak masalah. Ya. Baik, luar biasa sekali dari pertanyaan dari Pak Yusuf. Mungkin kita balik ke live chat ya. Iwan Setiawan. Dari Iwan Setiawan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya. Sejak kapan umat Buddha menggunakan rupang saat Buddha Buddha Bakti ya? Dan bagaimana asal usul rupang Buddha tersebut? Terima kasih Bante. Nah, ya mungkin ya Bante ya. Iya, ini sejarah. Jadi kalau kita bicara tentang rupang Buddha, ada satu penelitian yang mengindikasikan bahwa rupang Buddha ini muncul pada abad ke-1 setelah Masehi. Abad ke-1 setelah Masehi. Jadi sekitar 600 tahun setelah Sang Buddha. Karena sebenarnya pada saat Sang Buddha masih hidup, orang tidak berani untuk membuat arca Buddha. Bahkan sebenarnya Sang Buddha sendiri disebut sebagai apadima. Apadima itu artinya tidak bisa direplika, tidak bisa dibandingkan. Sekarang menjadi padima. Ya kan? Nah kemudian setelah Sang Buddha, ketika Sang Buddha hidup, justru yang menjadi simbol merepresentasikan Sang Buddha sendiri adalah bukan arca Buddha, tetapi apa? Pohon Bodhi. Kemudian ada stupa. Kemudian setelah Sang Buddha parinibbana, relik itu juga menyimbolkan Sang Buddha sendiri. Dan kalau kita melihat peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman Raja Asoka, itu abad ke-3 sebelum Masehi, belum ada arca Buddha. Jadi pada zaman Raja Asoka ini, itu stupa-stupa yang dibangun, pilar-pilar yang dibangun, itu hanya menampilkan beberapa simbol yang merepresentasikan Sang Buddha. Misalnya apa? Dharma Cakra dijadikan sebagai simbol. Kemudian Wajrasana. Wajrasana itu adalah tempat duduk yang dianggap sebagai tempat duduk Sang Buddha. Jadi kalau kita ke Mahabodhi di India, tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, Bodh Gaya itu ada 3. Ada 3 nama. Dinamai sebagai Wajrasana, atau Sambodhi, atau Mahabodhi. Bodhi biasanya. Ya, Mahabodhi adalah Bodhi sendiri, simbol dari Sang Buddha. Sambodhi adalah pencerahannya. Sedangkan Wajrasana adalah tempat duduk di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Wajrasana yang sekarang kita masih bisa menemukan adalah Wajrasana di bawah pohon Bodhi. Itu peninggalan Raja Asoka. Dan pada zaman Raja Asoka belum ada arca Buddha. Kemudian itu diperkirakan pada abad ke-1 setelah Masehi, di mana ketika ajaran Sang Buddha mulai berkembang ke daerah Yunani,
yang sekarang Gandhara. Gandhara itu adalah Pakistan dan Afghanistan itu Gandhara itu. Nah, di sana itu kan orang Yunani itu kan memang suka membuat patung kan. Nah, ketika mereka mulai mengenal ajaran Buddha, mereka mulai untuk Sang Buddha itu seperti apa sih? Iya, menggambarkan Sang Buddha itu seperti apa sih? Akhirnya mereka mulai membuat arca Buddha, kemudian membuat relief yang menggambarkan Sang Buddha, yang secara bersamaan juga terjadi di daerah Mathura. Mathura itu juga, itu India. India tetapi bagian barat utara. Yang mana di situ sebenarnya Sang Buddha tidak ke sana. Jadi itu jauh dari tempat Sang Buddha. Tempat di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma, orang-orangnya masih takut, masih nggak berani. Tidak berani untuk membuat arca Buddha. Tetapi yang jauh dari tempat Sang Buddha berada, mereka mulai berani untuk membuat arca Buddha. Nah, kemudian ketika dua tradisi ini berkembang, yaitu tradisi Mathura dan Gandhara, jadi Gandhara itu adalah yang Yunani itu berkembang, itu kemudian semakin berkembang kemana-mana. Termasuk Indonesia. Ya, Indonesia juga, termasuk Borobudur juga kan. Nah, jadi sejarah di mana arca Buddha muncul sebenarnya diperkirakan mulai pada abad ke-1 setelah Masehi. Dan sebelum itu, Sang Buddha itu disimbolkan dengan berbagai macam benda. Pohon Bodhi, stupa, relik dari Sang Buddha sendiri, kemudian Wajrasana, kemudian juga ya ada Siripada. Nah, itu menyimbolkan Sang Buddha. Ya, jadi demikian. Terus untuk mulai yang di puja baktinya itu Bante. Ya, maksudnya puja bakti menggunakan altar Buddha atau gimana? Ya. Ya, itu tentu terjadi sejak arca Buddha itu muncul gitu kan. Ya, setelah menyebar itu ya kalau kita bicara tentang puja bakti kan penghormatan. Ya, itu terjadi sejak zaman Sang Buddha. Ada penghormatan kan. Hanya saja penghormatannya tentu tidak harus dengan membacakan parita, membacakan sutta, tetapi sekedar pada zaman Sang Buddha kan orang-orang berdatangan ke Sang Buddha kan, memberikan penghormatan dengan namaskara, dengan beranjali, dengan pradaksina, bahkan dengan mempersembahkan bunga. Maka kalau tempat di mana Sang Buddha tinggal disebut Gandakuti. Kenapa Gandakuti? Karena apa? Tempatnya wangi. Kenapa wangi? Karena banyak orang datang ke sana memberikan persembahan wewangian bunga biasanya. Nah, itu sudah terjadi. Dan tetapi kemudian yang memunculkan seperti puja bakti itu kan ya setelah katakan ya Sang Buddha tidak ada. Dan ketika Sang Buddha ada pun sebenarnya juga sudah ada pembacaan parita, pembacaan sutta sudah ada. Hanya saja tidak seperti zaman sekarang yang kita itu ya katakan kita mengatur gitu kan, mengatur itu loh sutta yang harus dibacakan di sore hari, ini yang harus dibacakan di pagi hari. Ya pada zaman dulu tidak ada, bebas juga. Ya seperti misalnya kan ada cerita di dalam Anguttara Nikaya itu ada cerita mengenai seorang wanita. Nah, dia bernama Velukandaki Nandamata. Nah, dia itu punya kebiasaan setiap pagi itu membacakan Parayana Wagga. Parayana Wagga itu adalah salah satu bagian dari Sutta Nipata. Indah sekali. Itu syair-syair yang indah sekali. Yang isinya itu betul-betul ajaran Buddha yang sangat dalam. Itu dibacakan setiap pagi. Itu kan seperti kalau zaman sekarang kan puja bakti. Puja bakti di pagi hari kan. Tetapi dengan cara membacakan Parayana Wagga. Jadi mengulang kembali, mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Itu dibacakan oleh Velukandaki Nandamata, seorang upasika pada zaman Sang Buddha. Nah, ketika misalnya ini pohon Bodhi kan ada ceritakan mengenai pohon Bodhi ditanam oleh Bante Ananda di Cetawana kan? Iya itu. Yang menyimbolkan Sang Buddha kan? Yang sekarang dikenal sebagai Ananda Bodhi Tree, pohon Bodhi Ananda. Dan sekarang diperkirakan yang di Cetawana Vihara yang di India mungkin itu Ananda Bodhi Tree. Itu kan sebenarnya kenapa pohon Bodhi ditanam dan itu menyimbolkan Sang Buddha kan sebagai tempat puja juga. Ya mungkin pada zaman dulu tidak membacakan parita, tapi datang ke sana menghormat pohon Bodhi. Kan bisa demikian kan? Tapi kemudian berkembang sekarang dengan menggunakan objeknya arca Buddha. Ya. Jadi begitu. Baik sekali ya. Ya misalnya mungkin ada lagi pertanyaan dari mana? Bante,
Saya pernah melihat di beberapa wihara naungan STI, saat Patidana, rupang Buddha dililit oleh benang dan dihubungkan dengan umat saat pembacaan Parita Pelimpahan Jasa. Apa hal ini bermanfaat? Dan apa jasa bisa mengalir lewat benang? Mohon penjelasan. Ya, menarik Bante ini. Emang ini sering terjadi Bante, di beberapa wihara ada yang menggunakan benang seperti itu. Monggo Bante. Ya sebenarnya kan itu hanya sebagai simbol yang memberikan sugesti gitu kan. Ya sebenarnya kebajikan tersebut tidak akan muncul lewat benang kan. Tetapi itu menjadi sebuah sugesti. Ya seperti sebenarnya pada zaman Sang Buddha seperti misalnya Sang Buddha dalam cerita mengenai, kan ada cerita tentang dulu di Vesali itu kan pernah terkena paceklik, banyak orang meninggal, kemudian semakin banyak orang meninggal karena ada makhluk-makhluk yang jahat itu juga datang, makhluk halus yang jahat datang. Sang Buddha kan datang kemudian membacakan Ratana yang sekarang dikenal Ratana Sutta. Dan pada waktu itu Bante Ananda itu membawa air diperciki. Kan dipercikian di sekitar Vesali, kota Vesali kan diperciki dengan air. Ya apakah kekuatannya dari air? Ya tidak juga. Kekuatannya dari kebenaran itu sendiri. Sedangkan air itu menjadi media, itu memberikan sugesti gitu kan. Nah seperti misalnya pada saat Raja Bimbisara, Patidana, awal mula terjadinya Patidana kan Raja Bimbisara kan. Nah sebenarnya pada saat Bimbisara ini memberikan katakan Patidana juga menuangkan air juga. Menuangkan air. Termasuk ketika memberikan Veluwana kepada Sang Buddha juga menuangkan air. Sebagai apa? Simbol saja. Ya kebajikannya tidak di air, tapi itu kan menyimbolkan, memberikan sugesti gitu kan. Nah kemudian mengenai benang. Itu terjadi tidak hanya pada zaman sekarang. Pada zaman dulu kita tidak tahu kapan itu mulainya. Tetapi dalam kitab komentar dan tika atau subkomentar itu ada dua istilah, yaitu paritodaka dan sutodaka. Jadi bukan paritodaka, parita sutta. Paritodaka adalah air parita. Yang ini juga muncul bahkan sejak zaman Sang Buddha kan. Yang Bante Ananda tadi. Ada juga Parita Sutta. Sutta di sini bukan Sutta khutbah Sang Buddha. Sutta itu adalah benang. Benang Parita. Nah artinya adalah memang itu sudah menjadi tradisi pada zaman dulu bahwasanya ya seseorang menggunakan benang sebagai ya katakan Parita yang kemudian medianya adalah benang itu sendiri. Makanya kemudian sekarang ada Patidana juga benang dipegang sama para bikunya, kemudian para umatnya juga gitu kan. Itu sebenarnya sugesti. Untuk memberikan sugesti bahwasanya ya semoga dengan benang dililitkan ke misalnya foto-foto yang dilimpahi jasa orang atau foto-foto dari orang yang dilimpahi jasa kemudian dipegang oleh mereka yang melimpahkan jasa, itu seakan-akan memberikan sugesti bahwa kebajikan saya itu mengalir gitu kan. Ya kalau itu memang memberikan manfaat bagi kita ya lakukan, tapi kalau tidak menggunakan benang apakah juga bisa? Ya bisa saja, tidak ada masalah. Benang tidak dililitkan ke arsa Buddha atau ke foto yang telah tiada kemudian dipegang oleh mereka yang membacakan parita, yang melakukan patidana, ya bisa juga, tidak ada masalah. Karena intinya adalah sebenarnya kebajikan itu sendiri yang nantinya akan memberikan kebahagiaan bagi yang meninggal tanpa harus dengan adanya benang. Tetapi benang ini hanya sekedar memberikan sugesti saja. Seperti air yang memberikan sugesti saja. Jadi silakan mau menggunakan benang juga silakan kalau memang yakin di situ dan tidak merugikan juga. Tapi kalau tidak menggunakan benang juga tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Ya. Jensen Jayasena, Wandami Bante, apakah dengan membaca parita dapat memungkinkan pencapaian kesucian atau paling tidak mencapai jana Bante? Monggo Bante. Ya kalau hanya membaca saja tanpa memahami artinya ya tidak akan memahami. Ya dan juga parita yang mana dulu kan ya. Iya. Tapi kalau
ketika membaca parita dan itu diresapi dengan baik, memunculkan pikiran-pikiran yang positif, ya itu akan membantu. Ya seperti contohnya misalnya kan sekarang salah satu bagian yang juga dianggap sebagai parita itu kan Buddha Nusati. Walaupun parita itu sendiri kan artinya perlindungan kan, tapi Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati itu menjadi bagian parita juga. Nah, kalau seseorang itu menggunakan Buddha Nusati, dibaca kemudian direnungkan artinya satu persatu, ya bisa membawa kepada konsentrasi pikiran. Bahkan Buddha Nusati kan bagian dari salah satu objek meditasi samatha. Ketenangan kan, walaupun tidak membawa kepada jana, itu bisa membawa kepada upacara samadhi. Ya mendekati jana. Tapi tentu tidak hanya sekedar dibaca, lebih kepada memahami artinya, meresapi artinya. Itu akan membawa kepada ketenangan batin, membantu. Tetapi kalau untuk mencapai kesucian, ya memang di sana harus ada sati, ada samadhi, ada panya, itu harus dalam konteks yang memang kuat sekali, sehingga membawa kepada magga dan pala. Kalau hanya sekedar membaca parita, ya tidak. Membantu kalau itu diresapi dengan baik, dimaknai dengan baik, itu membantu sekali. Cara apa ya istilahnya? Oke, baik. Selanjutnya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah join Zoom, silakan untuk bertanya menggunakan chat saja, ya seperti itu, karena ada gangguan teknis. Ya gak jelas sih. Suara, dipersilahkan. Nah, nanti berarti kita dengan membaca parita begitu ya, itu kan tadi sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Terus kalau misalkan membaca Buddha Nusati itu kan kalau dengan perenungan yang sungguh-sungguh bisa mendekati upacara samadhi, Bende. Upacara samadhi malah. Upacara samadhi, Bende. Nah, kalau misalkan membaca sutta, Bende, apakah bisa? Apalagi sutta. Karena begini, mungkin Pak pernah mendengar ada satu sutta namanya Vimuttayatthana Sutta. Itu adalah khotbah tentang landasan yang membawa kepada pembebasan. Nah, di situ ada beberapa orang yang mencapai kesucian atau mencapai pembebasan ketika mendengarkan khotbah. Ya seperti kalau sekarang kita melihatkan dalam sejarah perjalanan kehidupan Sang Buddha dan para siswanya, misalnya Pancawagya, ya kan, mendengarkan tentang pembabaran 4 kebenaran mulia, mencapai kesucian Sotapanna. Kemudian ketika mereka mendengarkan khotbah tentang anatta lakkhana, karakteristik non-self, mereka mencapai kesucian arahanta. Itu ketika mendengarkan khotbah. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat mendengarkan tidak hanya sekedar mendengarkan, ada perenungan, memahami, meresapinya, dan betul-betul dibawa ke dalam batin. Dan dipraktikkan di saat itu juga. Untuk pelepasan kotoran batin. Bisa terjadi. Dan yang menarik adalah bahkan ada orang-orang yang bisa terbebaskan ketika sedang membabarkan dhamma. Ada juga. Itu dalam Vimuttayatthana Sutta. Romo Pandita, Bende. Artinya ini kan sama seperti kita membaca sutta, ya kan, membaca sutta, apalagi itu sutta, kita baca, kita resapi, kita pahami, dibawa ke dalam batin, ya memungkinkan sekali dengan kondisi batin yang memahami apa yang disampaikan dalam sutta tersebut, kita baca, kita resapi, dipahami dengan benar, dibawa ke dalam batin, itu bisa menjadi alat yang pada waktu itu membebaskan batin orang tersebut. Sehingga memungkinkan dengan cara demikian. Hanya parita, Bende. Sutta, Bende. Itu sesuatu yang lebih profound, lebih dalam sebenarnya sutta itu. Kalau bicara seperti itu, Bende, itu kan Bende menyampaikan bahwa kalau membaca sutta kita harus meresapi artinya dan sisinya menerapkan dalam diri kita, ya. Kalau keterbatasan bahasa bagaimana, Bende? Ya paling tidak secara garis besar lah. Secara garis besar kita bisa memahami yaitu inti dari sutta. Tapi kalau suttanya tidak panjang ya memang baik. Jadi per kalimatnya bisa dipahami artinya. Itu. Ya itu ya memang batasan bahasa, tetapi kan
sebenarnya tidak harus kita membaca parita dalam bahasa Pali. Kalau memang kita tidak paham dalam bahasa Pali, ya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita baca sutanya dalam bahasa Indonesia. Terjemahan yang bagus kita baca, kita resapi, kita pahami, itu membantu sekali. Tidak harus dalam bahasa Bali. Bertahap berarti ya, dan siapa tadi ya, bahwa baca parita bisa mencapai tahapan upacara samadhi Bante ya. Kalau suta bisa mencapai arusan ya. Memungkinkan sekali. Ini bisa diikuti juga di acara Waisak nanti ya Bante itu. Nah, asada ya. Yaitu sayangnya banyak yang tidak paham bahasa Bali. Yang dibacakan bahasa Bali. Pertanyaan bisa mengikuti Bante. Boleh mengikuti. Sangat baik ya, sangat baik. Wandami Bante, mohon izin bertanya. Bante, bagaimana umat Buddha dalam melakukan kebajikan dapat terhindar atau tidak terjebak dari ritual yang keliru? Nah, itu Bante. Ya, jadi betul sekali bahwa ritual itu kan ada dua ya. Jadi ada yang sebenarnya keliru, ada yang sebenarnya itu masih bermanfaat. Dan ketika itu bermanfaat, ya itu bagian dari kebajikan. Dan ketika itu adalah keliru, ya artinya ritual yang hanya sekedar membawa kepada kemelekatan, membawa ketidakbermanfaatan. Itu yang harus memang kita hindari. Lantas bagaimana kita melakukan kebajikan agar tidak terhindar dari pandangan keliru? Ya kita harus selalu melihat ke dalam batin kita. Ketika kita melakukan sesuatu, niat kita itu apa? Niat kita baik atau tidak baik? Membawa kepada bertambahnya kotoran batin atau memunculkan kotoran batin atau mengurangi kotoran batin, bahkan melenyapkan kotoran batin. Kalau ternyata itu membawa pada kotoran batin, harus dilihat. Oh, ini sudah tidak baik. Ini pun juga harus disadari. Sebagai contoh adalah begini. Seseorang terbiasa dengan melakukan sanggadana. Berdana kepada sangga. Mungkin setiap hari dia melakukan dana kepada para biku. Apakah dengan cara mengundang para biku, atau datang ke wihara memberikan dana makanan, atau dengan memberikan ketika para biku berpindah bata. Dan dia melakukan setiap hari. Itu baik. Itu sangat baik. Itu sesuatu yang betul-betul kebajikan. Tetapi kemudian ternyata tanpa disadari, misalnya tanpa disadari suatu saat dia tidak punya kesempatan karena halangan tertentu untuk datang ke wihara untuk bisa memberi dana kepada sangga, kepada para biku. Muncullah rasa kecewa, muncullah kesedihan. Nah, artinya di situ sudah ada kemelekatan yang sebenarnya juga membelenggu. Dan itu juga harus segera disadari. Oh, ini tidak benar, ini tidak bermanfaat. Kebajikan berdana itu baik, tetapi begitu memunculkan kesedihan karena tidak bisa berdana, kekecewaan karena tidak berdana, atau mungkin marah dengan anak istri karena tidak punya kesempatan berdana, artinya itu harus disadari, harus diperhatikan. Nah, ini penting sekali. Ini tidak hanya berkenaan dengan misalnya berdana, bahkan berkenaan dengan pandangan. Ya kan? Misalnya apa? Ini yang seringkali saya contohkan. Ketika kita punya pandangan, ini juga bagian dari kebajikan. Punya pandangan benar juga kebajikan kan? Ketika kita punya pandangan bahwa mencuri itu tidak bermanfaat, itu baik atau buruk? Baik kan ya? Kita punya pandangan bahwa mencuri itu tidak baik, itu kan baik kan? Nah, itu harus kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, agar kita tidak mencuri. Tapi kalau kemudian tanpa disadari muncul sebuah kemelekatan, sehingga ketika melihat ada orang mencuri, ketidaksukaan muncul, kemarahan muncul, ikut ngegebuki, misalnya orang mencuri tadi. Wah, itu kan sudah apa? Artinya sudah berbahaya kan? Pandangannya baik, tapi ketika kemelekatan itu muncul, sehingga kemarahan bisa muncul, itu pun harus disadari. Jadi, pertanyaan tadi, ya artinya adalah bahwa agar kita melakukan kebajikan, kemudian tidak terjebak ke dalam ritual yang buruk, atau hal yang buruk, harus selalu melihat ke dalam batin. Selalu penuh perhatian, penuh kesadaran melihat ke dalam batin. Apa yang saya lakukan ini
menambah kotoran batin atau mengurangi kotoran batin. Kalau sudah menambah, harus dievaluasi, harus disadari. Mengurangi, ya berbahagialah, lanjutkan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Diri kita sendiri Bante ya, bagaimana melihat muncul kemelekatan atau tidak gitu Bante. Kemelekatan, kotoran batin itu harus dilihat. Ya. Itu Bante ya. Idealnya, karena agama Buddha itu kan selalu melihat ke dalam batin. Ajaran Sang Buddha itu selalu melihat ke dalam batin. Apakah kotoran batin bertambah atau berkurang? Itu yang harus menjadi indikator yang paling prinsipil, yang paling penting dalam kita memperhatikan ajaran Sang Buddha. Ya. Masih ada lagi? Gede apa? Joy. Oke, Jo. Namo Buddhaya Bante. Saya tinggal di lingkungan yang sangat multicultural dan sering saya mendengar orang sering melakukan ritual agar dirinya suci. Bagaimana dalam agama Buddha? Apakah ritual meditasi itu penting? Dan apakah itu 5 faktor penghalang dalam meditasi untuk mencapai konsentrasi Bante? Nah, ini berhubungan dengan. Iya, jadi tadi juga sudah saya sampaikan juga ya, bahwasanya yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin atau kesucian yang sebenarnya, yang dalam agama Buddha kesucian itu adalah terindikasi ketika kotoran batin itu lenyap, adalah dengan cara melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Dengan praktek melatih kemoralan, melatih meditasi, mengembangkan batin, itu cara untuk melenyapkan kotoran batin. Tidak dengan cara-cara lain, tetapi dengan cara demikian. Nah, apakah meditasi itu sebagai sebuah ritual? Sebenarnya meditasi lebih kepada ibadah. Ya kan? Ibadah. Jadi kalau tadi ada istilah ibadah kan, ibadah itu kan melakukan sesuatu yang baik, menghindari sesuatu yang buruk. Nah, meditasi itu bukan sekedar ritual. Itu bukan sekadar upacara. Meditasi adalah sebuah aksi yang dalam prosesnya adalah membawa batin untuk melenyapkan kotoran batin. Ada upaya di sana, bukan sekedar kita melakukan misalnya pokoknya duduk tenang, kemudian tidak tahu apa-apa, penting nanti dengan demikian kotoran batin itu akan lenyap. Tidak. Justru meditasi adalah bagaimana melihat batin. Ketika kotoran batin muncul, lenyapkan pada waktu itu juga. Itu adalah upaya, itu adalah usaha, itu adalah tindakan-tindakan batin. Yang mana ketika kotoran batin lenyapkan. Ketika kualitas-kualitas batin yang baik, yang bermanfaat itu muncul, kembangkan. Yang belum muncul, munculkan. Itu meditasi. Nah, sehingga meditasi ini bukan ritual, tetapi lebih kepada ibadah. Kalau kita menggunakan bahasa umum ya, itu lebih kepada ibadah. Atau praktik yang nyata, yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Yang mana dalam meditasi di sini memang seseorang harus melenyapkan 5 penghalang atau 5 rintangan batin yang dikenal sebagai niwarana atau panca niwarana, betul. Nah, 5 rintangan batin ini adalah, yang pertama adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Yang dalam pandangan umum itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Tapi dalam meditasi, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi pun harus disadari. Karena ini menjadi sumber keserakahan. Ini sumber dari kotoran batin termasuk kemelekatan. Itu harus diperhatikan. Dalam kita bermeditasi, ketika muncul keinginan demikian, harus disadari, harus dilenyapkan. Yang kedua adalah pikiran-pikiran buruk yang berkenaan dengan kebencian. Nah, tidak suka, kebencian, kemarahan. Nah, ini juga harus dilenyapkan pada saat itu muncul ketika kita mengembangkan batin atau bermeditasi. Yang ketiga adalah tinamida atau malas dan ngantuk. Besar ya. Ya, ini ketika bermeditasi, ya ketika muncul rasa malas, rasa ngantuk, itu harus kita berjuang untuk melenyapkannya. Tapi bukan berarti kita tidak tidur. Fisik kita pun juga butuh tidur, istirahat. Tetapi ketika tidur kita sudah cukup, istirahat kita sudah cukup, kok masih malas, masih ngantuk-ngantuk, artinya ada sesuatu yang memang, ya artinya semangat kita itu tidak muncul di sana. Maka itu harus dilenyapkan. Nah, yang keempat ada kegelisahan, batin yang aktif, batin yang tidak mau beristirahat, tidak mau rileks, tidak mau tenang. Itu juga harus dilenyapkan.
dilenyapkan sebagai penghalang atau rintangan batin. Nah, yang kelima adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu apakah meditasi yang saya lakukan ini bermanfaat atau tidak. Hanya diam saja, masa ini ada manfaatnya? Ya kalau hanya diam saja tidak bermanfaat. Tapi kalau kita melakukan upaya untuk menjaga batin, itulah meditasi dan itu pasti bermanfaat dan tidak perlu diragukan. Nah, 5 rintangan batin ini atau 5 penghalang ini memang menjadi hal yang harus dikenali, dideteksi dalam meditasi dan harus dilenyapkan. Dan ketika melakukan demikian itu bukan sekadar ritual, tapi lebih kepada kita beribadah, melenyapkan kotoran batin. Ya. Ngomong-ngomong tentang meditasi juga di PDA juga kan ada retret ya Bante ya? Iya, betul. Itu mungkin teman-teman kalau yang pengen join nanti silahkan di Go Mindful kalau nggak salah ya. Di websitenya PDA juga ada. Silakan menghubungi sekretariat untuk kalau misalkan sahabat kepo pengen ikut retretnya itu. Nanti dipandu sama Bante ya? Ya, jadi 24 ini jadi kita akan mengadakan weekend meditation di PDA Padepokan Dhamma Dipa Rama, di mana kita akan melakukannya di hari Sabtu mulai jam 1 siang, nanti berakhir di hari Minggu jam 1 siang. Jadi 1 hari 1 malam kita bermeditasi dan tempatnya di PDA di Batu, tempat yang sangat luar biasa indahnya ya. Jadi sangat baik untuk dijadikan sebagai tempat meditasi. Dan ini yang nanti tanggal 24 ternyata sudah banyak yang mendaftar. Sudah banyak. Oke, Sudah ada kalau tidak salah 34 ya. Jadi memang menarik sekali untuk bisa bermeditasi bersama di sini. Mungkin bagi teman-teman yang pengen ikut, karena ini jarang-jarang juga, silakan nanti kepoin di websitenya PDA. Nah itu daftar. Nanti kita akan rutin ya. Ada jadwal-jadwal yang sudah disusun. Ya memang tidak setiap minggu kita mengadakan, tetapi akan rutin diadakan. Iya. Akan baik kalau sahabat itu yang pengen meditasi, ingin merasakan meditasi di PDA dengan view-nya yang luar biasa. Ya, Sangat bahagia. merasakan kebahagiaan. Nah itu silahkan. Saya harus bahagia, jangan meditasi stres. Nah, Apakah tradisi cengbeng atau sapu kuburan adalah termasuk ritual? Apa nasihat dari Bante kepada umat Buddhis, terutama pada aliran Theravada? wah ini cengbeng itu kan hampir mirip kayak patidana Bante. Iya. Moga sangat baik. Kenapa? Pertama sudah kalau dalam tradisi tersebut misalnya menyapu kuburan kan baik sekali kan, membersihkan tempat-tempat yang memang sakral. Seperti yang tadi disampaikan kan, salah satu syarat kemakmuran bagi masyarakat tertentu adalah ketika tempat yang sakral itu dibersihkan, diberi sesajian secara berkala. Kuburan juga sebagai tempat yang sakral sebenarnya. Dan ketika seseorang dalam cengbeng tersebut datang ke kuburan, kemudian menyapu tempat di mana barangkali keluarganya itu telah meninggal di situ, kemudian itu juga memunculkan rasa bahagia, ingat kembali dengan kebajikan orang tua yang telah meninggal barangkali, kemudian muncul rasa bakti, rasa hormat terhadap orang tua. Apalagi dalam tradisi cengbeng juga ada pelimpahan jasa gitu kan, melakukan kebajikan, kemudian dilimpahkan kepada yang telah meninggal dunia. Wah itu sangat baik. Bayangkan kalau misalnya kuburan tidak ada tradisi cengbeng, kemudian dibiarkan jadi hutan, ya kan? Dilihat mata juga tidak enak kan ya? Iya. Bahkan kalau di tradisi di Jawa itu tidak hanya ketika cengbeng saja. Biasanya kalau di kampung-kampung minimal 1 bulan sekali kan, mereka masyarakat datang ke kuburan, bersih-bersih kuburan. Hari-hari tertentu kan, bersih-bersih kuburan. Itu sebagai apa? Sebagai rasa hormat kita kepada yang telah meninggal dunia. Nah ini akan membawa kita itu menjadi lebih humble, lebih rendah hati. Kita tidak semena-mena dengan katakan yang telah meninggal dunia. Kalau kita belajar tidak semena-mena terhadap yang meninggal dunia, nanti kepada yang masih hidup pun juga kita tidak akan semena-mena. Jadi ada hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa kita peroleh dalam tradisi cengbeng, walaupun itu memang seperti ritual semata, tetapi ada hal yang baik yang bisa kita peroleh. Jadi selama itu baik,
tidak merugikan, masih bermanfaat, yaitu masih sangat baik untuk dilakukan. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Masih ada lagi pertanyaannya? Masih ada waktu, silakan. Ini siapa ini? Sadarato Jodi. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya, Wandami Bante. Saya ingin bertanya terkait dengan umat Buddha yang tinggal di daerah pedesaan maupun di pelosok. Seringkali saya melihat bahwasanya mereka melakukan ritual atau puja di tempat-tempat sakral, misalnya di pepohonan, batu-batu besar yang dianggap keramat. Bagaimana menurut pandangan Buddhis? Apakah hal demikian diperbolehkan dalam agama dan apakah hal demikian juga dapat dikatakan sebagai berkah? Tadi kayaknya udah sedikit disinggung dari Jadi memang ada tempat-tempat yang sakral yang dikatakan dianggap oleh masyarakat tertentu ya. Ada pepohonan yang besar, mungkin batu-batu yang besar, itu dianggap sebagai sakral. Ya tergantung dari niat kita. Artinya kalau kita datang ke sana, kemudian kita katakan punya niat baik ya, barangkali di sana ada makhluk yang berada tinggal di sana, kemudian kita memberikan sesajian sebagai penghormatan kita, sebagai sikap untuk memunculkan keharmonisan kita terhadap mereka, sebagai sikap di mana kita itu ya katakan berbaik hati dengan mereka, menghargai keberadaan mereka, itu masih baik, itu sangat baik. Tetapi kalau datang ke sana kemudian tujuannya sekedar minta-minta doang gitu ya. Iya, apalagi mencari kesaktian kan, mencari ilmu atau supaya bisa melet orang misalnya begitu kan. Yang tujuannya sudah tidak baik, yaitu yang menjadi tidak baik. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghargai keberadaan mereka, menghormati mereka, menjaga keharmonisan dengan mereka, itu sangat baik. Bahkan tanpa disadari, ritual-ritual demikian juga menjaga alam. Kenapa? Sekarang kan pohon-pohon besar kan sebenarnya yang bisa menampung air kan. Iya. Ya, ketika pohon besar itu masih tumbuh di suatu tempat, itu tempat sekitar tersebut biasanya masih ada sumber mata air. Kenapa? Mereka menampung air. Bayangkan kalau seseorang kemudian tidak menjaga pohon besar tersebut, tidak melihatnya sebagai tempat yang sakral atau objek yang sakral, kemudian hanya karena keinginannya ditebang, ya kan, sudah tidak takut lagi, kan menghancurkan tidak hanya alamnya, tetapi juga menghancurkan mereka sendiri. Airnya menjadi tidak ada lagi, kan begitu. Maka dengan kita masih menjaga tempat-tempat yang keramat, apalagi yang berkenaan dengan sumber mata air, pohon-pohon besar, itu sebenarnya masih ada manfaatnya. Bahkan itu tidak ditentang oleh Sang Buddha. Yang tadi disampaikan, salah satu syarat kemakmuran adalah ketika tempat-tempat yang sakral masih diberi sesajian secara berkala. Dan itu sesuatu yang baik. Memang tergantung niatnya. Ya, niatnya itu apa? Untuk kebaikan atau itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Jadi demikian. juga disampaikan apakah itu berkah, dan pasti berkah Bante ya. Oh iya, Jasa pujanya enak Bante. kalau iya betul, kalau memang niatnya baik itu penghormatan kan memang tadi puja pujannya nang itam manggalam utamang, menghormat yang kepada yang patut dihormati adalah berkah utama. Itu tadi yang bertanya ya, mungkin seperti itu. Wandani Bante izin bertanya. Saat ini di masyarakat berkembang sebuah fenomena di mana ritual agama menjadi komoditas bagi kegiatan wisata. Nah, bagaimana pendapat Bante terhadap fenomena ini? Iya. Ya, saya kira selama tempat di mana yang dijadikan sebagai wisata itu tidak dihancurkan, masih dijaga, tidak masalah. Ya, sebagai contoh misalnya, ini kalau boleh kita bicara ya, misalnya Candi Borobudur, ya kan. Candi Borobudur kan tempat atau objek yang dipuja oleh umat Buddha. Dan juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Ya kan, berbagai macam upacara keagamaan Buddha dilakukan di Candi Borobudur. Seperti yang tadi disampaikan, Asalha Mahapuja, itu ada ritual juga kan. Kemudian ada Waisak, itu juga ritual juga. Nah, ketika tempat tersebut, Candi Borobudur, dijadi sebagai tempat untuk melakukan ritual, kemudian ritual tersebut juga dijadikan sebagai komoditas untuk atau menggait banyak turis. Kalau saya pribadi,
selama Candi Borobudur tetap dijaga, tetap diperhatikan, that's okay, no problem. Jadi artinya nggak apa-apa, ritual, ekonomi itu berjalan seimbang. Berjalan seimbang. Jadi ini juga terjadi di mana-mana. Di India juga kita Bante. Iya. Ya kan tempat-tempat yang di mana di saat itu ada tempat-tempat yang masih ada hubungannya dengan Sang Buddha, di mana umat Buddha dari berbagai negara mancanegara itu datang untuk memberikan puja, melakukan berbagai macam ritual. Di samping-samping itu kan banyak toko-toko yang menjual aksesoris, menjual baju-baju, termasuk kalau ada misalnya biku atau Atasilani yang pergi ke India, pulang-pulang bawa pasmina. Kan dijual di sekitar tempat tersebut kan. Artinya tempat yang dijadikan sebagai tempat ritual ini juga itu menjadi tempat yang mengembangkan, menjadi komoditas. Ya, nggak apa-apa asalkan tempat tersebut yang memang sakral itu tetap dijaga. Kalaupun seandainya kita melakukan ini, ada asal hama puja gitu kan, ada upacara dari Wihara Mendut, ada semacam kirap gitu kan, ya, sampai ke Borobudur. Kemudian itu dijadikan sebagai komoditas untuk mengundang banyak turis yang datang. Nggak apa-apa. Asalkan Borobudur itu tetap dijaga. Asalkan mereka yang melakukan ritual itu tidak diganggu. Kan demikian. Itu penting sekali. Jadi ritualnya juga berjalan, ekonominya juga berjalan, tempat yang dijadikan sebagai puja atau ritual juga masih dijaga dengan baik. Nah, itu terjadi di mana-mana. Mau di India, mau di Thailand, mau di Sri Lanka, mau di Kamboja. Kalau kita pergi ke Wat Angkor Wat itu, di sekitar Angkor Wat itu ya, di sana orang jualan banyak sekali. Kalau kita melihat fenomenanya di Thailand seperti itu, kita berkunjung ke suatu wihara, terus kemudian kita keluar wihara udah orang. Kalau ke Myanmar misalnya, kalau kita pergi ke Mahamuni itu ada arsa Buddha yang terkenal sekali, yang itu banyak permata emasnya itu di satu ruangan itu hanya beberapa, artinya itu hanya satu ruangan begini. Memang besar juga sih, orang puja di situ, melakukan puja bakti di situ, namaskara di situ. Begitu keluar sedikit saja sudah toko-toko. Hal ini berjalan berbarengan ya Bante. Ya, asalkan itu tidak mengganggu, itu masih oke. Jangan sampai kemudian orang itu yang dikembangkan hanya ekonominya saja tanpa memperhatikan misalnya objeknya, atau dengan kata lain misalnya demi untuk mendapatkan income sebanyak-banyaknya, kemudian misalnya Candi Borobudur misalnya kemudian dirusak gitu kan. Ya, itu jangan sampai demikian, tetap dijaga dengan baik. Itu yang harus kita lakukan. Obrolannya semakin menarik saja ini. Dari Andrew. Saat orang menjalankan ritual itu hanya menuruti pemegang otoritas dan mengikuti mayoritas tanpa menggunakan nalar dan logikanya dalam memahami arti dan manfaat ritual itu bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Apakah yang seperti itu beresiko menimbulkan bahaya seperti fanatisme, sempit, sampai ekstremis radikal? Bagaimana bijak menyikapi dan menghadapi hal yang demikian? Ya, memang bisa demikian ya. Nah, sehingga apa yang dianggap benar sebagai banyak orang itu belum tentu benar. Itu harus kita perhatikan juga. Kita harus punya prinsip yang betul-betul jernih, betul-betul bijaksana. Sekali lagi bahwasanya kalau kita berbicara dhamma adalah apapun perbuatan, termasuk ritual tertentu, yang kalau itu membawa kepada manfaat, terutama adalah batin kita itu semakin berkembang, yang baik-baik kualitas batin semakin berkembang, artinya itu baik. Dan ketika perbuatan tersebut termasuk ritual tertentu ternyata menimbulkan bertambahnya kotoran batin, kesalahan kita bertambah, kebencian kita juga bertambah,
itu artinya itu sebenarnya tidak baik. Dan sehingga kalaupun seandainya ada masyarakat ini ada 1.000 orang misalnya, 999 orang itu mengatakan itu baik. Tapi kalau setelah diperhatikan, dirasakan itu membawa pada kotoran batin yang berkembang, ya kita harus punya prinsip bahwa itu berbahaya, itu tidak baik. Dan memang ya yang banyak belum tentu benar. Kalau kita berpegang pada prinsip yang tadi itu, yang sedikit itu juga belum tentu salah. Selama itu berpegang pada prinsip yang tadi, maka selalu melihat ke dalam itu kebermanfaatannya, kerugiannya terhadap diri sendiri dan juga makhluk lain, terhadap perkembangan batin kita sendiri. Itu menjadi ukuran apakah ritual tersebut baik atau buruk, apakah dilakukan oleh banyak orang atau sedikit orang. Ya harus demikian. Mungkin kita fasilitasi satu pertanyaan lagi ya Bante ya. Ya, satu lagi Bante, satu pertanyaan lagi. Oh, ini dari Wirya Santi Wandami Bante, izin bertanya, apakah manfaat pembacaan Gatha Jina Panjara? Karena banyak buku cetakan di wihara beredar, tetapi Gatha ini juga jarang dilantunkan. Terima kasih Bante. Jadi Jina Panjara ini salah satu parita yang sangat populer, terutama di Sri Lanka dan Thailand. Populer. Sebenarnya isi dari Jina Panjara ini sebenarnya hanya memberikan sugesti saja. Sugesti, karena apa? Karena di sana itu berisikan tentang tubuh kita ini, ya jasmani kita ini, itu dipenuhi oleh Sang Buddha dan para arahanta. Hanya sugesti saja. Itu bukan sebagai realita sebenarnya, tapi hanya sugesti. Oh, misalnya bau kanan saya itu misalnya Bhante Sariputta, bau kiri saya adalah Bhante Mahamoggallana. Dan seperti itu hanya sugesti saja. Yang itu mengindikasikan atau mengartikan bahwasanya kita harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha dan juga para siswanya. Jangan disalahartikan. Jangan sampai berpikiran betul-betul Sang Buddha itu berada dalam tubuh saya. Kemudian Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana itu berada dalam tubuh saya, nanti kesurupan. Ya toh? Tapi mereka sudah parinibbana, mereka sudah tidak ada. Ya kan, tetapi harus diartikan bahwasanya ketika membacakan parita tersebut, Jina Panjara Gatha, itu kita itu diarahkan untuk bagaimana hidup sesuai dengan jalan hidup yang dipraktikkan oleh Sang Buddha dan juga para siswanya. Jangan kemudian mengandai-andai berpersepsi bahwa tubuh saya ini sekarang itu ada Sang Buddha, ada para arahanta. Oh nanti, wah ini berbahaya kalau disalahartikan gitu kan. Nah itu jadi demikian. Kalau disalahartikan malahan bisa berbahaya, tapi kalau dimaknai secara benar menjadi semacam motivasi bagi kita untuk bisa mempraktikkan sesuai dengan praktik yang diajarkan Sang Buddha dan juga para siswanya. Karena sekali lagi para siswa Sang Buddha itu kan punya kualitas yang berbeda-beda. Oh, Bhante Sariputta adalah yang terunggul di dalam panya kebijaksanaan. Oh, Bhante Mahamoggallana terunggul di dalam abinya, 6 abinya. Nah, itu menjadi motivasi kita. Bahwasanya kita pun harus hidup sesuai dengan cara hidup mereka. Oh, saya harus mengembangkan kebijaksanaan seperti Bhante Sariputta. Saya harus mengembangkan yaitu abinya kalau bisa nih. Seperti Bhante Mahamoggallana kan begitu. Saya harus seperti yaitu Bhante Rahula yang walaupun ya, yang punya katakan humble sekali, rendah hati sekali, walaupun beliau adalah seorang anak bahkan Sang Buddha sendiri kan, ya itu tapi masih humble sekali. Nah kalau kemudian bisa berpikir demikian, itu akan bermanfaat. Ya, jadi demikian artinya demikian ya. Jadi jangan salah diartikan oleh siapapun yang membaca Jina Panjara, nanti bisa salah paham. Ya, baik. Oke, baik untuk Q&A mungkin kita akhiri karena keterbatasan waktu Bante. Oke, selanjutnya. Ya baik Bante, mohon izin untuk menyampaikan open donasi. Ya baik, sahabat kepo dimanapun Anda berada, kami STAB Kertarajasa membuka lebar-lebar dukungan dari Anda semua untuk dana pendidikan di STAB Kertarajasa. Nah, dukungan dana tersebut dapat dikirimkan langsung melalui rekening BCA atas nama STAB Kertarajasa Malang dan dikonfirmasi kepada
nomor yang sudah tertera di layar. Ya, ini selanjutnya adalah tema kepo pada sesi kali ini, yaitu Buddhism in Daily Life. Ini ada 6 episode ya. Yang pertama hari ini, terus yang kemudian nanti tanggal 14 April bersama Bante Medajito. Terus kemudian tanggal 28 April dengan Romo Slamet Rojali. Terus selanjutnya 9 Juni dengan Bante Santa lagi. Selanjutnya tanggal 23 Juni dengan Ibu Christine Liu. Dan yang akhir dari sesi pertama ini tanggal 7 Juli bersama Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Nanti untuk jadwal selanjutnya bisa dikepoin di sosmed SDAP Kertarajasa. Ya, kami juga masih menerima pendaftaran mahasiswa baru program studi pendidikan keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa untuk gelombang 1. Ya. Ini akan dibuka Sampai tanggal 31. ya. Jadi bisa mendaftar melalui scan QR code yang ada di layar atau bisa mengunjungi sosial media. Di website juga ada, silahkan, atau mungkin ke sosmed kita. Dan gelombang 2 pendaftaran mulai dari Juni sampai 16 Juli. Oke, baik Bante, silakan, karena waktu juga ada keterbatasan, mungkin Bante silakan menyampaikan closing statement dari tema pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih kepada seluruh umat Buddha dan siapapun yang ikut dalam acara kepo pada malam hari ini. Ketika kita berbicara tentang ritual, kita boleh menyimpulkan bahwa ritual itu ada 2. Yang pertama adalah ritual yang memang itu tidak baik. Ketika ritual tersebut justru membawa kepada bertambahnya kotoran batin dan itu tidak baik, maka itu harus dihindari. Tapi ketika sebuah ritual dan dilakukan ternyata membawa kepada pengembangan batin, yang baik-baik yang belum ada itu muncul, yang sudah ada itu berkembang dan membantu bagi pengikisan kotoran batin, maka ritual yang demikian itu patut untuk kita lakukan. Maka di sini ritual bisa menjebak ketika itu tidak baik, itu tidak bermanfaat, dan ritual bahkan bisa membebaskan, paling tidak adalah membantu bagi pembebasan ketika itu membantu bagi sedikit demi sedikit lenyapnya kotoran batin. Ya demikian, terima kasih, semoga kita semua berbahagia. Satu. Oke. Dengan closing statement ini berarti berakhir pula kepo pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Bante sudah hadir dan berbagi hal yang menarik tentang ritual. Semoga setelah perbincangan ini juga memberikan kebiasaan kepada kami dan juga para penonton yang ada di rumah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah setia dari awal sampai akhir menyaksikan acara ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Tetap semangat dalam berbuat kebajikan. Soti Hontu Namo Buddhaya. Namo